Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Wa ba'd. Fa ya ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Zadanallahu wa iyyakum ilman wa hirsan. Alhamdulillah kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wasah Kaidah Lughah Arabiyah, pelajaran kaidah bahasa Arab. Untuk yang sesi pertama ba'dal maghrib kita belajar nahwu dari buku Al-Muyassar. Kita sudah selesai yang dibaca rofa. Artinya kalau kita dengar kata rofa itu harokat terakhirnya dhammah atau yang menggantikannya. Nah, marfu'atul asma di halaman 34 itu disebutkan ada 7, yaitu al-fa'il, naibul fa'il, mubtada, khabar, ismu kana wa akhwatiha. Dan kita sudah sampai nomor 5. Sekarang masuk nomor 6 yaitu inna wa akhwatiha, itu di halaman 46. Ya. Safhah sittah wa arba'in, halaman 6 dan 40. Artinya 46. As-sadisu, yang keenam, yaitu inna wa akhawatiha. Inna dan saudara atau saudari-saudarinya, nah, yang beramal seperti amalannya inna. Nah, berkata penulis, inna wa akhawatuha tadkhulu alal mubtada'i wal khabari. Artinya inna dan saudari-saudarinya masuk pada mubtada dan khabar. Ya. Hampir sama dengan kana kemarin ya. Kana halaman berapa? Kalimatnya sama enggak itu? 44. Ya. Di situ disebut af'alun tadkhulu ala mubtada wal khabar. Kalau di sini tidak ada af'alnya karena inna itu adalah apa? Huruf. Ya, inna itu adalah huruf. Nah, inna dan saudara-saudarinya dia masuk pada mubtada khabar. Artinya kembali lagi nanti kita akan murojaah pelajaran mubtada dan khabar. Nah, kita harus ingat kaidah-kaidahnya mubtada khabar sehingga ketika kemasukan inna kita juga sudah mapan. Nah, ilmu kita dulu mubtada khabar itu sudah paham betul itu. Kemudian apa amalannya atau memberi pengaruh apa inna di situ? Fatan sibul mubtada'a wa yusamma ismaha wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaraha. Inna itu menasabkan mubtada. Jadi ada susunan mubtada khabar, di depannya dikasih inna maka beramal. Inna akan menasabkan mubtada wa yusamma ismaha, dan nanti akan dinamakan dengan isimnya inna. Ya, isimnya inna berarti nasab, mansub. Ya. Karena inna menasabkan mubtada yang nanti namanya isimnya inna. Berarti isimnya inna mansub. Nah, kalau kita dengar kata nasab atau mansub berarti harokat terakhirnya fathah atau yang menggantikannya. Gitu. Kemudian wa tarfa'ul khabara wa yusamma khabaruha, dan inna itu merafa'kan khabar dan dinamakan dengan khabarnya inna. Nah, ini yang kita bahas. Berarti khabarnya inna. Nah, karena kita masih pembahasan marfu'at yang dirafa'kan kan itu. Berarti mana yang dirafa'kan? Khabarnya inna. Ya, kalau isimnya inna itu nanti masuk mansubat lagi.
Nah, diulang lagi di mansubat. Kalau marfu'at berarti yang khobarnya inna. Berikutnya dikasih beberapa contoh. Nah, itu insyaallah mudah ya. Dari susunan mubtada dan khobar yang kolom sebelah kanan al-mubtada'u al-khabaru. Kemudian di kolom sebelah kiri nah, menjadi ismu inna. Nah, itu yang tadinya mubtada kemasukan inna namanya jadi isimnya inna. Kemudian yang khobarnya itu menjadi khobaru inna, khobarnya inna. Jadi ada perbedaan nama. Yang mubtada khobar, contoh yang pertama Allahu azizun. Nah, Allahu di situ lafdzul jalalah mubtadaun marfuun gitu. Kalau ngi'rab kan gitu. Allahu lafdzul jalalah mubtadaun marfuun wa alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, karena dia mubtada maka dia marfu. Kemudian yang satunya azizun. Nah, itu dia khabarul mubtada. Ya, khabarul mubtada, khabarnya mubtada tadi yaitu khabarnya lafdzul jalalah Allah. Maka dia khabar mubtada i'rabnya marfuun wa alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Nah, itu mubtada khabar sama-sama marfu. Ketika kemasukan inna, maka yang tadinya mubtada marfu menjadi isimnya inna mansub. Ya, itu disebutkan innallaha azizun. Jadi innallaha azizun. Inna di situ karena untuk apa? Dasar atau pemula kita pahami aja inna itu adalah harfu taukid wa nasbin. Huruf taukid dan nasab. Kalau taukid itu artinya penegas, penguat. Sehingga nanti terjemahnya menjadi sesungguhnya atau sungguh gitu. Kalau tadi yang awal cuma mubtada khobar Allahu azizun maknanya Allah adalah yang maha perkasa. Ketika dikasih inna itu harfu taukid maka terjemahnya menjadi sesungguhnya atau sungguh Allah itu maha perkasa. Nah, Allah di sini lafdzul jalalah sama seperti tadi kita menyebutkan lafdzul jalalah sebagai pengagungan kita terhadap namanya Allah. Lafdzul jalalah mansubun. Nah, atau lafdzul jalalah ismu inna, isimnya inna. Mansubun, nasab dia. Wa alamatun nasbihi fathah li'annahu isim mufrad. Adapun kita masih marfu'at ya berarti fokusnya yang khobarnya inna. Azizun di situ khobarnya inna marfu'un. Jadi beda nama aja. Kalau tadi yang kolom sebelah kanan itu azizun khobarul mubtada. Kalau yang di sini azizun innallaha azizun khobarnya inna. Jadi beda nama. Khobarnya inna marfu'un wa alamatu raf'i dhammah li'annahu isim mufrad. Dan seterusnya contoh-contoh yang di bawahnya seperti itu semua insyaallah. Umaru adilun. Nah, Umar adalah seorang yang adil. Dikasih inna menjadi inna umaro. Yang tadinya umaru menjadi umaro. Inna umara adilun. Sesungguhnya Umar adalah seorang yang adil. Ada tambahan inna, ada terjemahan sesungguhnya. Kemudian contoh yang ketiga, abuka tabibun. Perhatikan, abuka tabibun. Abuka dia mubtada marfu'un wa alamatu raf'ihi titik-titik. Apa? Al-wawu. Li'annahu minal asma'il khamsah. Ya, abu, akhu, hamu, fudu. Nah, itu jangan lupa. Beda kan? Alamat rafa'nya bukan dhammah tapi wawu. Ya, abu katabibun. Ayahmu adalah seorang dokter. Tabibun dokter. Nah, ketika abu itu asmaul khamsah, rafa'nya dengan wawu, maka ketahuilah nasabnya dengan apa? Ketika kemasukan inna abaka. Ya. Inna abaka tabibun. Nah, inna seperti tadi apa harfu taukid wa nasbin, abaka
ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi yang apa? Al-alifu, alif. Lianahu minal asmail khamsah. Kemudian tabibun khabarnya inna. Nah, contoh yang keempat, al-waladani rasibani. Dua anak tersebut, dua anak itu karena kan tertentu sudah ada alif lam. Dua anak tersebut rasibani. Rasib itu apa? Gagal. Nah, tinggal kelas. Kalau dalam sekolahan tuh kalau derajatnya rasib, predikatnya rasib itu tinggal kelas, nunggak gitu. Dua anak tersebut adalah dua orang yang gagal. Nah, dua orang yang gagal. Berarti kan al-waladani mubtadaun marfu'un wa alamatu rafihi apa? Apa alamatnya? Al-alifu lianahu al-musanna karena dia isim musanna. Ya. Jadi murojaah dulu yang 9 itu isim mufrad, musanna, jamak taksir, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, asmaul khamsah dan seterusnya. Itu penting. Gitu. Kalau itunya apa lupa, bingung ini apa ya alamatnya ini. Ketika kemasukan inna maka menjadi innal waladaini. Innal waladaini. Jadi walad wa waladan itu isim apa? Isim musanna, dia rafa dengan alif, maka ketika dia nasabnya dengan al-ya'u, dengan ya, huruf ya. Al-waladaini, al-waladaini. Innal waladaini rasibani. Rasibani itu dia khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi sama apa tadi? Al-alifu li'annahu al-musanna karena dia adalah musanna. Dan contoh yang kelima, al-mudarrisuna shaimuna. Artinya para guru laki-laki, ya. Para guru laki-laki tersebut shaimuna adalah orang-orang atau laki-laki yang berpuasa. Al-mudarrisuna al-mubtada'u marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Wa kadzalika shaimun, demikian juga dengan shaimuna. Shaimuna khabarul mubtada' marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salimu. Ketika kemasukan inna maka jadi innal mudarrisina shaimuna. Khabaru inna marfu'un wa alamatu rafihi al-wawu li'annahu jam'ul mudzakkar salimu. Nah, itu ngi'rabnya gitu. Karena kita belum fokus ngi'rab yang malam ini, dengerin aja enggak apa-apa. Kemudian akhawatu inna. Akhawatu inna hiya, saudari-saudarinya inna adalah anna. Ya, sama seperti inna, cuman harokatnya pindah ke atas. Hamzahnya pindah ke atas jadi fathah, jadi anna. Kemudian ka'anna, nah itu kemasukan huruf jar kaf. Artinya itu bersama inna sesungguhnya, anna itu juga bisa sesungguhnya atau bahwasannya. Ka'anna apa? Ya, seperti sesungguhnya, ya, seolah-olah gitu. Kemudian walakinna akan tetap ataf ya, yang saudarinya inna itu lakinna. Wa-nya itu tambahan aja. Wawunya huruf apa? Huruf sambung. Dan kemudian wa dan laita, saudarinya yang namanya laita itu. Laita apa artinya? Seandainya, ya laitani kuntu turaba, seandainya aku adalah debu. Kemudian wa dan la'alla. Apa la'alla? Semoga atau agar ya. Ya, agar atau semoga ya. La'allakum tuflihun, nah, agar kalian menjadi orang yang beruntung. Nah, itu saudari-saudarinya inna.
Kemudian disebutkan di sini ismu inna ada dua macam, yaitu maka ini pembahasannya seperti apa? Isimnya inna tadi apa asalnya? Mubtada. Ya, maka ini pembahasannya ngulang lagi. Ini bahas mubtada lagi. Mubtada ada yang zahir, ada yang dhamir. Mana zahir? Masih ingat enggak mana zahir di sini? Bukan zahir, memang nampak betul, tapi bukan gitu maksudnya. Apa? Zahir di sini maksudnya apa? Setiap sesuatu yang punya nama. Sesuatu yang punya nama, dinamakan dengan nama tertentu, itu namanya zahir, lawan daripada dhamir. Kalau dhamir itu kata ganti. Dalam bahasanya kan kata ganti, dia tidak punya nama, cuman menunjukkan kata ganti aja, dia, mereka, ya kan, kamu, kalian, saya, kami, itu tidak ada namanya, tidak ada namanya. Kalau zahir itu sesuatu yang mempunyai nama, baik apa berakal manusia ataupun apa tidak berakal ataupun apa benda. Nah, itu kalau punya nama maka dia dikatakan zahir. Nah, manusia nama orang, Muhammadun, Umaru, ataupun apa tumbuh-tumbuhan, syajarun, batu-batuan, hajar, benda-benda, maktabun, masjidun, madrasatun, semuanya itu disebut zahir. Segala sesuatu yang memiliki nama. Contohnya di situ yang zahir. Ini judulnya isimnya inna ya. Innallaha ghafurun. Mana isimnya inna? Ya, lafzul jalalah Allah. Innallaha ghafurun. Innallaha alimun sama. Kemudian yang dhamir. Dhamir berarti yang sudah kita tahu, dhamir ada berapa? Asalnya kalau ke bawah dhamir rafa' munfasil itu yang asal. Ada berapa jumlahnya? Ya, ke bawah. 14. Apa aja? Wa, huma, hum, ya, huma, hunna, anta, antum, antum, anti, antum, antunna, ana, nahnu. Itu dhamir rafa' munfasil. Masih ingat yang dhamir nasab munfasil? Iyahu, ya huma, ya hum, ya ha, ya huma, ya hunna, ya ka, ya kuma, ya kum, iki, ya kuma, ya kunna, ya iyana. Nah, ketika ini nanti masuk sebagai isimnya inna, maka seperti dhamir yang nasab. Karena isimnya inna kan mansub. Nah, maka di sini disebutkan innahu. Nah, mana isimnya inna? Dhamir hu di situ. Huruf ha. Al-ha di situ adalah dhamir. Cuman dhamirnya bukan dhamir nasab yang munfasil, tapi ini muttasil. Dhamir nasab muttasil sebagai isimnya inna. Jadi kalau ditasrif tambah inna ke bawah jadinya innahu, innahuma, innahum, terus innaha, innahumma, innahunna, innaka, innakuma, innakum, innaki, innakuma, innakunna. Nah, boleh inni, boleh innani. Ada dua bacaan, inni atau innani, kemudian innana ya. Atau juga diidghamkan jadi inna, itu juga bisa. Inna nahnu nazzalna gitu. Jadi yang apa, yang mutakalim ana sama nahnu itu boleh di double atau innani atau innana, boleh diidghamkan, dimasukkan menjadi inni sama inna panjang. Ada dua. Karena hurufnya sama-sama nun, hurufnya kembar, itu boleh diidghamkan. Berikutnya innahu sami'un alimun, innaha maridatun. Jadi yang tadi innallaha ghafurun artinya sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Innallaha alimun, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Innahu sami'un, sesungguhnya dia adalah zat yang maha sami'un, mendengar. Ini hunya kembali ke Allah juga. Adapun alimun itu tambahan aja. Alimun itu naat atau dia badal. Ketika sami'un itu nama dari Allah, kemudian alimun itu juga nama. Kalau nama ketemu nama itu badal. Tapi kalau dianggap itu sifat sama sifat maka naat.
Nah, ada dua macam pendapat. Kemudian innaha maridhatun, sesungguhnya dia seorang perempuan, ya kan, dia seorang perempuan. Maridhatun adalah orang yang atau perempuan yang sakit. Maridhah. Mahfum insyaallah ya, mudah ya pembahasan ini. Nama ketemu nama kan dia tetap badal ya. Badal. Iya, kalau nama diikuti nama lagi itu badal ini gitu. Ya sifat berarti naat. Kan naat nama lainnya sifat kan ini. Apa yang ini yang kembali ke yang halaman 47 tadi. Abuka 47 46. 46. Nggih. Abuka? Tadi mudhof tadi. Iya, wa huwa mudhof. Nggih. Memang kalau asmaul khamsah berarti mubtada bisa boleh dua kata nggih. Bisa mudhof ilaih. ya asalnya yang mudhofnya itu aja. Mudhof. Iya. Abuka itu kalau kita rinci, tadi memang tidak saya rinci karena sebagian yang kelas ini kan belum sampai mudhof ilaih. Gitu. Kalau abuka itu memang sudah ada kaidah dulu kan, asmaul khamsah itu berupa asmaul khamsah dengan syarat harus mudhof. Nyandar. Jadi abu itu asmaul khamsah ketika dia mudhof, artinya ada wawunya di situ. Kalau dia tidak mudhof, cuman sekedar abun, maka dia masuk isim mufrad. Abun artinya seorang ayah. Tapi kalau abu asmaul khamsah, maka artinya ayahnya. Masih gantung, dia akan nyandar ke kata yang lain. Gitu. Berarti ya. Bukan karena asmaul khamsah ya, bisa kan yang lain juga bisa dua kata ya misalkan. Bisa. Ya. Bisa. Istilahnya mudhof yang lain misalkan bisa. Misalkan bukunya Muhammad baru. Berarti kitabu Zaidin jadidun. Ya. Paham je? Ya. Ada lagi pertanyaan? Lanjutnya latihan itu. At-tamrinu. Adkhil inna fil jumalil atiyati. Masukkan kata inna ke dalam kalimat-kalimat berikut ini. Nah, ini ingat-ingat ya, kaidah mubtada khobar. Ada mubtada yang diakhirkan nanti. Ya, ada mubtada yang diakhirkan. Ya, jadi harus teliti. Tidak serta-merta naik ketemu inna langsung dinasobke. Hati-hati, ada yang khobar yang didahulukan. Nah, jadi inna kemudian khobar dulu. Nah, jadi perhatikan. Satu-satu. As-salatu wajibatun. Nah, dari siapa? Antum, Pak. Ya. Dimasukkan inna kan? Ya, tambah inna depannya menjadi Inna sholata wajibatun. jadi inna sholata. As-salatu dia sebagai mubtada. Ya, ciri-cirinya kalau di awal kalimat mubtada itu dikasih alif lam atau kata yang ma'rifah. Kata yang ma'rifah, maka menjadi mubtada. Ketika masukkan inna menjadi isimnya inna mansub. Inna sholata wajibatun. Sesungguhnya salat itu adalah perkara yang wajib. Berarti inna akan kebalikannya kana ya Pak ya? Jih, betul sekali. Nanti itu bawah ada itu. Latihan berikutnya masukkan kana sama masukkan inna. Ya. Berikutnya nomor 2. Mundur ke belakang aja, Pak. Nggih. Perhatikan. Fihi jangan jadi fiha. Mentang-mentang inna kemudian fi jadi fiha gitu, Pak. Lah, apa itu fihi? Fihi itu apa? Fi itu apa? Huruf. Ya kan? Harfu jar. Nah, hi itu berarti isim yang majrur, jar majrur. Jar majrur itu bukan mubtada. Jar majrur bukan mubtada. Maka mana mubtadanya? Dhaifun, mubtada muakhar. Mubtada yang diakhirkan. Berarti ketika memasukkan inna jadinya inna fihi dhaifan. Ya. Loh, kok dhaifan? Karena saya tulis ya. Nah, biar enggak bingung. Jadi harus tahu susunan mubtada khabar. Kalau yang nomor 1 tadi apa? Inna as-salata
ya kan? Nah, inna maka di sini as-sholata karena di sini dia mubtada. Nah, wajibatun dia rafa karena dia khabar. Nah, adapun yang nomor 2, nah, inna, nah, ini fihi ini huruf jar dan majrur. Ini bukan mubtada, tapi ini adalah khabar. Ya. Khabar muqaddam, bahasanya muqaddam. Nah, khabar yang muqaddam karena ini jar majrur, tidak mungkin mubtada. Nah, baru kemudian dhaif. Nah, asalnya dhaifun, maka ketika memasukkan inna karena dia ini adalah mubtada, maka inna nyerang mubtadanya. Gitu. Tetap nyerang ke mubtadanya sehingga di sini kena amalan dhaifan. Ini singkirkan dulu. Ya. Jadi ini inna fihi jar majrur, dia khobar, tidak kena amalannya inna, atau kena amalannya inna berupa khobarnya inna tetap tidak berubah kemarin itu. Tapi ini kan juga rafa'nya itu fi mahal. Nah, yang diserang adalah ini mubtada di sini. Dia mubtada yang muakhar. Mubtada yang diakhirkan yaitu dhaifan. Inna fihi dhaifan. Adapun yang khabar muqaddam ini jar majrur fi mahali raf'in sebagai muqaddam, khabarnya inna. Kalau kana enggak ada berubah ya itu ya. Ya, kalau kana fihi dhaifun. Kenapa? Karena ini isimnya. Iya. Ini sudah bukan jadi mubtada ya, ini juga khabarnya inna. Namanya sudah berganti karena tambahan inna. Namanya berganti. Paham ya? Makanya tadi sejak awal sudah saya peringatkan dulu. Jangan langsung fiha. Ya. Semakin tambah ilmu kadang semakin bingung juga saya. Ya karena memang beda, Pak. Karena mungkin antum cuma denger kan, tapi kan nggak lihat tulisannya. Kalau fiha itu memang, tapi kalau apa namanya hiya kan beda. Ini huwa, ini hiya. Makanya tadi kita juga mentasrif yang inna kan, innahu, innahuma, innahum, kemudian innaha. Nah, beda kan? Jangan samakan yang huwa sama hiya. Ya, tidak sama antara laki-laki sama perempuan. Nah, ini. Kita sering mendengar aja tapi tidak tahu tulisannya. Gitu. Padahal tulisannya beda. Berarti nomor 2 artinya sesungguhnya di dalamnya terdapat dhaifun atau terdapat kelemahan. Kalau misalkan dalam hadis fihi misalkan hinya kembali ke hadis berarti sesungguhnya di dalamnya ada kelemahan. Intinya dhaif itu adalah sesuatu yang lemah. Dia isim fa'il. Berarti terjemahannya kan yang lemah. Ya. Baik, berikutnya nomor 3 belakangnya. Ya, inna indi dirhaman. Kenapa tetap indi? Karena indi apa, Mas? Kenapa tetap indi? Bukan jar majrur satunya. Ya, maksudnya khobar. Cuman apa namanya? Berupa apa dia? Ya, dzaraf. Dzaraf madzruf. Inda asalnya gitu. Inda kan di sisi.
indahu, indahuma, indahum sampai ke saya. Nah, misalkan ke kamu perempuannya indaki, indakuma, indakuna, indi, indana. Nah, ini berarti di sisiku. Nah, inna tambah inna berarti sesungguhnya di sisiku terdapat dirhaman, 1 dirham. Nah, indi kalau dalam bahasa pergaulan itu diartikan kepemilikan. Aku memiliki 1 dirham. Nah, inna indi dirhaman. Sungguhnya aku punya 1 dirham. Nah, mubtada'nya berarti yang mana atau isimnya inna yang dirhaman. Ya, isim yang muakhar seperti yang fi tadi. Jadi harus paham kemarin khobar itu ada yang berupa ghairu mufrad. Nah, kalau yang pertama tadi inna sholata wajibatun, khobarnya wajibah itu khobar yang mufrad. Kalau fihi dhaifun itu khobar yang diawalkan, dan fihi di situ adalah khobar yang ghairu mufrad berupa syibhul jumlah, berupa jar majrur. Nah, itu sudah semua, tinggal kita ngulang-ulang aja. Ya kan? Sudah semua, tinggal kita ngulang-ulang aja gitu murajaahnya ini. Nomor 4. Enggak, Pak? Nggih. Innal muhsinina mahbubuna. Ya, ahsan. Ya. Al muhsinuna mahbubuna dikasih ina menjadi innal muhsinina. Ya, kenapa al muhsinina, Pak? Kok jadinya muhsinina? Alamat nasabnya apa, Pak? Ya, li'annahu karena dia adalah iya, jamak mudzakkar salim. Ahsan barakallahu. Jadi innal muhsinina mahbubuna, isimnya inna mansub dengan ya karena dia jamak mudzakkar salim. Mahbubuna khabarnya inna tetap rafa atau marfu dengan wawu karena dia juga jamak mudzakkar salim. Artinya sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik itu adalah orang-orang yang dicintai. Orang-orang yang dicintai, orang-orang yang disukai. Nah, berikutnya yang 5, perhatikan. Anta alimuna. Nah, jadi apa? Belakang, Pak, monggo, Pak. Anta alimuna. Iya. Anta alimuna. Nah, inna masuk ke anta. Apa tadi? Anta termasuk domir atau dohir? Maka jadinya inna apa? Innaka alimun. Ya, berarti kan tadi jenis apa? Jenisnya isimnya inna. Ada yang dohir, ada yang domir. Kalau domir maka dia masuk ke inna, gandeng jadi domir baris mutasil. Ya, jadi domir baris mutasil. Fi mahali nasbin. Nah, dalam kedudukan nasab sebagai isimnya inna, maka yang anta jadinya innaka. Ya, innaka alimun. Sesungguhnya engkau adalah seorang yang alim, seorang yang berilmu. Mahum je? Baik. Nomor 6 sampingnya, Mas. Antum ya? Nggih, antum ya. Inna fil jasadi mudghatan. Inna fil jasadi mudghatan. Mana isimnya inna? Mudghatan, muakhar di belakang. Karena apa? Fil jasadi itu jar majrur. Dia khabar. Mubtada. Ya, asalnya bukan mubtada, dia khabar yang muqaddam. Berarti sesungguhnya fil jasadi, di dalam jasad itu terdapat mudghah. Apa mudghah? Segumpal daging, ya, segumpal daging. Kalau segumpal darah alaqah. Yang laki-laki ada di dalam masjid. Kalau dibalik fil masjidi rajulun, di dalam masjid ada seorang laki-laki. Nah, maka fil jasadi mudghatun, di dalam jasad ada segumpal daging. Ya. Jadi kalau mubtada muakhar nerjemahkannya bisa dikasih tambahan kata ada gitu, atau terdapat gitu. Berikutnya al mustahidatu najihatun, depannya Innal mujtahidati najihatun. Najihatun. Innal mujtahidati najihatun. Kenapa al mujtahidati alamat nasabnya apa?
kasrah li'annahu jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah, bukan dengan fathah, bukan dengan fathah ya. Ingat. Jadi muslimatun rafa. Nasab dan jarnya sama menjadi muslimatin. Tidak ada muslimatan. Ini tidak ada. Ya, kalau jamak muannas salim nasabnya dengan kasrah. Ya, innal mustahidati najihatun. Sesungguhnya para wanita yang bersungguh-sungguh itu adalah para wanita yang berhasil, yang sukses, yang menang. Ya. Nomor 8, hiya muti'atun. Depannya Mas. Nah, hiya ini Pak, hiya menjadi innaha. Nah, innaha muti'atun. Sesungguhnya dia, seorang perempuan itu adalah seorang perempuan yang muti'ah, Pak, taat. Ya, muti'ah, yang taat. 9 depannya. Ya, jadi ya inna akhaka. Dengan inna berarti akhu asmaul khamsah, rafa'nya dengan wawu, maka ketika nasab dengan alif. Inna akhaka tabibun. Sesungguhnya saudara laki-lakimu adalah seorang dokter. Terakhir 10. Inna ummaka mumarridatu. Ya, inna ummaka, umma alamat nasabnya apa? Fathah lianahu karena aja mentang-mentang abu ki afaul apa asmaul khamsah, ummu afaul khamsah gitu bukan. Iya emang abu itu asmaul khamsah, kalau ummu aja dipadake gitu. Ummu biasa isim mufrad. Ya, isim mufrad ummu. Meskipun sama-sama kunyah kan gitu. Jangan mentang-mentang sama-sama kunyah nih. Situ abu, sini ummu, berarti sama-sama asmaul khamsah, bukan. Karena ada wawunya. Ini biasa aja isim mufrad. Jadi inna ummaka ya nasabnya dengan fathah. Inna ummaka mumarridatun. Sesungguhnya ibumu seorang laki-laki, ibunya kamu seorang laki-laki adalah mumarridah. Apa? Mumaridah itu orang yang ngerumat orang sakit. Berarti apa? Perawat. Ya, perawat. Perawat perempuan. Kalau orang sakit maridun. Kalau perawat mumarridun. Mumarrid. Orang yang merawat sakit, orang sakit itu mumarrid. Sudah sampai sini dulu latihannya. Ada pertanyaan? Ya, insya Allah mudah, tinggal terus berlatih aja, terus berlatih. Itu yang latihannya besok itu coba dilatih di rumah dulu agar besok di sini bisa saling mengoreksi. Cukup sampai sini dulu. Sudah masuk waktu isya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.